Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Marwa Utama TV, channel yang akan memberikan kisah inspiratif melalui cerita bergambar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang kebaikan yang dibalas di dunia secara langsung. Nah, seperti apa kisahnya? Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komen di kolom komentar agar channel ini lebih berkembang. Nah, terima kasih. Jadi begini kisahnya. Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Mereka hidup dengan bahagia. Ceritanya di sini adalah seorang ibu yang pandai sekali membuat roti, dan setiap hari ibunya ini menyempatkan untuk membuatkan roti untuk keluarganya, karena keluarganya ini suka, bahkan tetangga-tetangganya juga suka. Sampai akhirnya sang anak harus melanjutkan pendidikannya di luar kota, sehingga hiduplah ibu ini bersama seorang ayah saja karena anaknya merantau di kota lain. Meskipun anaknya sedang belajar di luar kota dan tidak di rumah, ibu ini selalu membuatkan roti sesuai dengan kebiasaannya membuat roti. Dan sisanya atau roti ekstranya ini akan diberikan kepada siapapun yang lewat dan mau mengambilnya. Jadi roti ini kemudian ditempatkan di depan jendela rumah. Jadi siapapun yang mau ambil boleh saja. Wah, enak sekali ya. Nah, sejak saat itu setiap hari datanglah seorang pria yang sudah tua dan bungkuk mengambil roti yang telah dia sediakan. Tetapi bukannya berterima kasih atau menunjukkan keramahannya, si pria tua bungkuk itu malah menggerutu dan mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Dan salah satu ucapannya adalah, "Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali padamu." Saat itu ibu merasa ya hanya kurang nyaman, tapi tidak akan memikirkan masalah apa-apa. Nah, keadaan itu pun berlangsung terus-menerus sampai akhirnya si ibu ini jengkel sekali kepada sang pria tua bungkuk itu. Masa setiap hari makanan roti yang sudah dia sediakan secara gratis, bahkan dia juga mengambilnya dengan tanpa permisi dan izin kepada ibunya, itu malah memberikan ucapan-ucapan yang tidak mengenakan hati. Jadi si ibu ini jengkel dan berniat melakukan hal yang buruk kepada si pria tua itu. Nah, kira-kira apa ayo yang akan dilakukan ibu itu? Iya, benar teman-teman. Ibu ini berencana untuk membunuh pria tua bungkuk tersebut. Sadis benar ya. Nah, kita lanjut ceritanya. Jadi, ibu ini mencari cara bagaimana agar dia bisa membunuh pria tua ini tanpa orang tua ini bisa melawannya. Nah, jadi dia akhirnya menemukan ide bahwa dia akan memasukkan sebuah racun yang sangat berbahaya dan mematikan kepada roti yang akan dia hidangkan. Namun, setelah roti ini jadi dan akan dia hidangkan, ibu ini berpikir ulang dan akhirnya tidak jadi memberikan roti tersebut. Akhirnya roti yang sudah ada berisi racun tadi diambil dan dibakar semuanya. Dia ganti roti yang enak seperti biasanya. Dan benar saja, tak lama berselang orang tua ini datang untuk mengambil roti jatah miliknya. Nah, dengan sambil menggerutu tadi, tapi ibu ini sudah menerimanya dengan ikhlas atas apa yang telah dilakukan oleh pria tua tersebut. Setelah kejadian tersebut, malam harinya ada orang yang mengetuk pintu rumah. Dan setelah dibuka, betapa terkejutnya sang ibu melihat anaknya pulang yang dari pendidikan di luar kota tersebut dalam keadaan kurus dan lapar. Dia juga bercerita bahwa si anak ini hampir saja kehilangan nyawanya karena saat di tengah perjalanan kehabisan perbekalan dan dia sangat lapar sekali. Beruntungnya dia karena ada seorang pria tua bungkuk memberinya roti hingga dia bisa melanjutkan perjalanan pulang sampai ke rumah.
Nah, mendengar hal tersebut, ibu ini sangat kaget dan pucat teman-teman. Dia membayangkan bagaimana jadinya kalau roti yang beracun tersebut sampai diberikan kepada pria tua yang tadinya datang ke rumah. Nah, karena kejadian tersebut, akhirnya ibu ini selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan keselamatan yang telah diberikan kepada keluarganya. Tak lupa, ibu ini juga selalu beristighfar atas perilaku-perilaku atau pikiran-pikiran buruk yang mungkin datang. Nah, dari kisah ini, marilah kita mengambil hikmah sehingga kita selalu berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun. Karena apa yang kita tanam, maka itulah yang kita tuai. Begitu cerita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita selanjutnya ya.